Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dan sejak saya datang ke sini untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menangani hantu. Lagi pula, saya belum pernah berurusan dengan hantu. Jadi saya dengan hati-hati melihat Mu Feng berurusan dengan serigala lapar ini, dan belajar bagaimana bereaksi dan menanggapinya. Musuh omong-omong. Yueru juga sama dengan Xiaoyan, meskipun dia memiliki pengalaman sebelumnya, dia belum pernah bertemu hantu, jadi dia sedikit menggerakkan matanya dan menatap Mu Feng dengan hati-hati. Pada saat ini, Mu Feng menyingkirkan cahaya biru aneh di tubuhnya, dan kemudian cincin nadi jarinya berkedip ringan, dan pedang bingking muncul di tangannya. Putaran pertama serangan serigala lapar dengan cerdik dihindari oleh gerakan cepat Mu Feng, dan putaran kedua serangan diikuti. Kemudian menghadapi serangan serigala lapar, Mu Feng hanya memegang pedang panjang, dan kemudian tubuhnya bergerak, seolah-olah seekor domba memasuki mulut harimau dan menyelinap ke dalam pengepungan 6 serigala. Tepat ketika 6 serigala lapar terkejut, Mu Feng bergerak pedang panjang di tangan Feng dengan cahaya biru yang sedikit bersinar langsung menebas 6 pedang, menyerang 6 serigala lapar. Ilmu pedang yang digunakan Mu Feng sebenarnya mengumpulkan ki pertempuran di tubuhnya ke pedang, dan kemudian menebasnya sesuka hati. Tapi dia tidak menggunakannya bersama dengan teknik khusus untuk berlatih ilmu pedang, jika tidak kekuatannya akan mencengangkan. Tapi dengan pedang panjang di tangannya dan serangan semacam itu, membunuh 6 monster serigala ini juga dalam genggamannya. Pedang panjang di tangan Mu Feng bergetar dan menari, dan semangat juang yang kuat berkumpul di pedang, langsung membentuk sinar pedang di luar dirinya. Kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menebas dan menebas serigala yang lapar. Meskipun mereka dihindari oleh serigala yang lapar, jumlahnya terlalu banyak. Dalam sekejap, 6 serigala lapar dipukul, menyebabkan mereka mengeluarkan jeritan tajam, yang langsung berubah menjadi sinar gas hitam dan menghilang tanpa jejak. 6 serigala lapar menghadapi trotoar Mu Feng dengan wajah mengerikan. Tanpa diduga, kekuatan pedang dari tangan Mu Feng tidak boleh diremehkan. Dalam sekejap, 4 serigala lapar berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Dari keduanya, 1 serius terluka dan hampir mati, sementara serigala lapar lainnya menatap Mu Feng tanpa cedera. Serigala lapar ini tampaknya menjadi pemimpin dari 5 lainnya. Melihat ini, massa udara hitam di samping juga perlahan mengeluarkan napas, menuju ke patung serigala di ruang yang tampak seperti tubuh hidup, tetapi tidak memiliki ekspresi. Pedang Qi menyapu gua, dan pasir dan batu tiba-tiba terbang di dalam gua, dan kerikil berubah menjadi abu. Untungnya, penglihatan Xiaoyan dan Yueru juga luar biasa, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Sosok Mu Feng menari di udara, pedang panjang meledak dengan cahaya biru, dan cahaya pedang tirani yang tak tertandingi memaksa serigala lapar yang tersisa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Melihat ini, Mu Feng juga mencibir dan berkata, aku belum menyerah, lihat pedangnya." Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat cahaya biru pedang panjang di tangan Mu Feng melonjak, dan lapisan cahaya pedang membentuk topeng melingkar yang menyelimuti serigala lapar dan dengan cepat menutup. Tubuh serigala yang lapar itu melayang ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk keluar dari lapisan kafan pedang. Tetapi begitu menyentuh cahaya pedang biru, tubuh serigala yang lapar itu langsung menyusut. Dalam sekejap mata, serigala lapar mengeluarkan teriakan menyedihkan, dan tubuhnya perlahan ditelan oleh cahaya pedang biru. Melihat serigala lapar ditundukkan oleh dirinya sendiri, Mu Feng juga tidak mengendurkan kewaspadaannya. Pedang panjang di tangan kanannya diayunkan, dan energi pedang yang kuat mengandung aura misterius dari teknik gosip yin dan yang. Dalam hubungannya dengan sihir Mu Feng formula, dia langsung menyapu,
bergerak menuju masa udara gelap itu pergi. Saya melihat gas hitam yang langsung bertemu dengan cahaya pedang Mu Feng. Kekuatan dari dua sifat yang berbeda meledak dalam sekejap, dan ada semburan suara teredam yang keras di udara. Cahaya pedang biru Mu Feng menembus bagian terluar dari gas hitam dalam satu gerakan, dan menembak masa udara bayangan hitam dengan sangat cepat. Tepat saat hendak mengenai, tiba-tiba sebuah jet hitam terbang keluar dari masa udara hitam. Sinar cahaya langsung bertemu dengan cahaya pedang Mu Feng. Ada suara emas dan besi berpotongan di udara, dan sinar cahaya hitam mengguncang cahaya pedang Mu Feng, yang membuat Mu Feng sedikit terkejut. Oh? Mu Feng juga berkata dengan terkejut. Xiao Yan melihat ke udara dengan hati-hati. Gas hitam berputar dan menari di sekitar masa udara hitam, dan ada jejak kontemplasi di matanya. Tanpa penutup terluar, benda hitam itu mengungkapkan penampilan aslinya. Benda itu sangat mirip dengan gigi serigala, tetapi sangat tebal dan panjang, sekitar beberapa kaki. Xiao Yan juga tidak bisa membayangkan bahwa hantu-hantu ini benar-benar tahu cara menggunakan senjata. Sepertinya itu tidak sederhana. Sepertinya ada banyak hal yang tersembunyi di gua ini. Melihat gigi serigala terbang dengan tenang, tubuh Xiao Yan langsung memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan momentum besar langsung memenuhi setiap bagian gua. Lapisan cahaya merah perlahan muncul di tubuh Xiao Yan, yang secara bertahap mengintensifkan. Meninggalkan sisi Weru, dia mengambil langkah kecil menuju gigi serigala di udara. Mata Xiao Yan acuh tak acuh, dan dia berjalan perlahan. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Mu Feng juga bertarung dengan penuh semangat, tetapi Xiao Yan juga bingung ketika dia keluar seperti ini. Di dalam gua, ada suasana tegang, dan konfrontasi antara manusia dan hantu perlahan-lahan dipentaskan. Di dalam gua, tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian Xiao Yan juga datang ke depan gigi serigala, mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Cahaya merah terpantul pada gigi serigala hitam, terlihat sangat aneh. Mu Feng merasa bahwa masih ada perang yang sedang berlangsung. Perang sudah dekat. Di dalam gua, tiba-tiba ada angin suram, lolongan suram yang tak terhitung jumlahnya dan raungan yang menakutkan, seolah-olah mayat hidup di neraka menangis, yang membuat orang merasa ketakutan. Adegan aneh saat ini, saya tidak tahu apa artinya. Di gua yang menakutkan dan menakutkan, tubuh Xiao yang memancarkan cahaya merah, membungkusnya dengan kuat di dalamnya untuk mencegah sesuatu terjadi. Di atas kepalanya, naga raksasa merah telah bercokol di atas Wewentlovelkom, berputar dan terbang tanpa henti. Cahaya juga sangat mencolok, berkedip dengan misteri aneh, dan mengikuti tubuh Xiao Yan, perlahan mendekati masa udara hitam. Pada saat ini, suara seram keluar dari gigi serigala masa udara hitam. Saya tidak berharap ditemukan oleh Anda. Ini benar-benar mengejutkan bagi saya. Tapi tidak apa-apa. Selama bertahun-tahun, kami telah terjebak di sini. Oleh kalian manusia. Jika kalian tidak pergi, karena kalian ada di sini hari ini, jangan berharap untuk pergi hidup-hidup. 11ZC. Ini adalah tempat persembunyianmu. Pada saat itu, aku akan meninggalkanmu tanpa tulang yang tersisa, dan memakanmu perlahan. Haha. Tawa suram itu sangat keras. Mu Feng, melihat monster itu, berkata sambil mencibir, jahat, jangan banyak bicara. Kamu bisa menggunakannya jika kamu memiliki kemampuan. Lihat dirimu, kamu bahkan belum menyelesaikan bentuk manusia, dan kultivasimu masih tertinggal jauh. Suara itu berkata dengan dingin, manusia bodoh, apakah menurutmu mereka yang berkultivasi dalam bentuk manusia pasti kuat? Ini konyol. Biarkan saya memberitahu Anda,
Kultivasi dalam bentuk manusia sangat kuat, tetapi ada beberapa roh asing yang tidak mengejar kultivasi dalam bentuk manusia. Tapi mereka sama kuatnya, dan mereka tidak menunjukkan jejak sedikit pun. Disitulah mereka brilian. Sekarang kamu siap untuk mati, manusia yang malang. Begitu kata-kata itu berhenti, angin di sekitarnya meraung, dan lapisan-lapisannya gas hitam perlahan dia bergerak menuju patung berbentuk serigala di ruang yang diguncang oleh Mu Feng di awal. Serigala juga membuka matanya dan menatap Xiaoyan, aura menakutkan terpancar dari serigala putih yang hidup. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.